dengan perbuatan mukallaf karena memberatkan peperintahan itu. Nah, kita pahami kata-katanya dulu lah. Ini bisa ke depan kata-katanya. Maksud peperintahan itu aturan Allah Ta'ala terhadap hamba yang sudah mukallaf. Karena memberatkan, maksud memberatkan itu dibebankan peperintahan itu kepada si hamba itu. Maka dikata itu khitab takhlif. Bahasa Banjarnya arti hukum syar'i itu aturan Tuhan yang dibebankan kepada hamba yang sudah mukallaf. Nah, itu tanyaman kalau bahasa kitanya. Tuhan mengatur, aturan Tuhan itu dibebankan kepada hamba yang sudah mukallaf. Arti mukallaf itu balik, berakal. Maka disebut juga khitab taklif. Arti khitab itu disuruh, dibebankan kepada yang sudah mukallaf. Itu disebut khitab taklif ngarannya. Yang kedua, nah pengertian hukum syar'i yang kedua. Jadi hukum syar'i pengertiannya dua macam. Yang pertama tadi aturan Tuhan yang dibebankan kepada hamba yang sudah mukallaf. Satu. Nah yang kedua menentukan oleh Allah. Nah itu oleh Allah maksudnya yang menentukan itu sebab wajib atau syarat sahnya atau mani'. Arti mani itu pembatal. Jadi Allah menentukan, membuat sebab-sebab wajibnya seseorang mengerjakan ibadah. Arti sebab itu sebab wajib. Kita kalau di tangga pelajaran ibadah ada sebab wajib sholat, ya lah ada Islam orangnya. Nah itu diantaranya. Nah mau yang membuat sebab-sebab wajib sembahyang itu nah Allah Ta'ala tuh. Imbah itu pulang syarat-syaratnya Allah juga yang maulah. Syarat itu menghadap kiblat, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, menutup aurat, itu syarat narannya. Yang menentukan itu pun Allah juga. Atau mani' itu pembatal-pembatalnya. Maka itu dikata khitabul wad'i, khitab wad'. Artinya hasil peraturan Allah Ta'ala yang dibuat oleh sidin sendiri. Nah itu disebut khitabul wad'i, aturan Tuhan yang sidin ulah. Nah disebut khitabul wad'i, yakni ditaruh. Nah ditaruh itu bahasa orang bahari. Maksud ditaruh, dibuat oleh Allah Ta'ala akan hukum itu, titik. Nah jadi pengertian dari hukum syar'i dua macam. Dua macam ini disimpulkan menjadi satu saja sebenarnya. Macam pertama, Allah membebankan peraturannya kepada seorang hamba yang sudah mukallaf. Satu. Macam yang kedua, peraturan itu dibuat oleh Allah. Nah kayak syaratnya, rukunnya, pembatalnya. Nah lalu kita gabung aja jadi satu. Hukum syar'i adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah yang dibebankan kepada hamba yang sudah mukallaf. Nah, itu maksudnya. Paham itulah? Maka terbahagi hukum syar'i dengan dua makna ini. Yang makna yang dua macam tadi. Allah yang membuat peraturannya dan dibebankan kepada yang sudah mukallaf. Nah, hukum syar'i yang seperti itu terbagi atas 7 bahagian. Yang tersebut di bawah ini terbagi atas 7 bahagian. Jadi hukum syar'i terbagi berapa aja? Terbagi 7. Hukum syar'i terbagi 7. Yang pertama wajib syar'i, wajib secara hukum syariat. Artinya barang itu tulisi di bawah barang itu pekerjaan yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Nah, tulisnya di bawah barang itu pekerjaan. Jadi arti wajib
adalah barang garis miring pekerjaan yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Kenapa dalam kitab sifat wajib, sunnah, hukum, makruh yang seperti ini? Supaya kita kena bisa membedakan bahwa di dalam sifat 20 ada juga istilah wajib, yaitu wajib pada akal. Wajib pada akal. Sedangkan di hukum fikih syariat ada juga wajib istilahnya. Maka kita harus tahu dulu pengertian itu supaya jangan tanpa huruf. Nah, kalau wajib di sifat 20 wajib pada akal. Wajib pada akal Allah bersifat wujud, qidam, baqa. Maksud wajib semalam kada mau kada ada, pasti ada. Nah, sedangkan wajib di hukum syar'i maksudnya adalah pekerjaan yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Nah, jadi jangan tanpa huruf. Mendengar misalnya tuh Allah bersifat wajib ya, bersifat wajib, bersifat wujud. Oh, berarti itu berpahala dikerjakan ya, ditinggalkan berdosanya. Berarti salah paham tuh. Jadi itu maksudnya kenapa Sidin bahas juga di sini supaya jelas. Contoh yang wajib berpahala dikerjakan, ditinggalkan berdosa ya 5 waktu. Nah, itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Termasuk menuntut ilmu. Kalian ini menuntut ilmu sifat 20, belajar fikih, tangga pelajaran ibadah, itu hukumnya wajib dikerjakan berpahala. Kada belajar itu berdosa. Kada belajar tangga pelajaran ibadah itu kan kada belajar berwudu kayak caranya, rukun-rukun sembahyang kayak caranya, kada belajar berdosa kita. Maka dosanya itu seikungan dari ujung rambut sampai ujung batis berdosa. Nah, kalau kita melihat yang dilarang Allah, mata aja berdosa. Tangan mengerjakan yang dilarang Allah, tangan aja berdosa. Tapi kalau kada menuntut ilmu sifat 20, kada menuntut ilmu fikih, tangga pelajaran ibadah, itu berdosanya seawakan dari ujung rambut sampai ujung batis berdosa. Nah, itu termasuk contoh-contoh yang wajib dikerjakan pekerjaan itu, dan bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Termasuk juga perkara yang wajib adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib, bukan sunnah, tapi wajib. Berarti bilanya wajib, bila dikerjakan berpahala. Bila ditinggalkan, kada berbakti kepada ibu bapak, berdosa. Nah, dan dosa orang yang kada berbakti kepada ibu bapak itu dosanya tadi double. Akibatnya tuh double. Kada menunggu di akhirat akibatnya yang diterima. Jadi seorang anak yang kada berbakti kepada ibu bapaknya menerima akibat, belum lagi si anak tadi meninggal dunia, masih hidup di dunia sudah menerima siksa dari Allah. Itu orang yang durhaka dengan ibu bapak. Kenapa? Karena itu khusus. Nah, jadi ibu bapak ini spesial ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebuah pekerjaan yang sangat agung, yaitu nomor 2 setelah mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi berbakti kepada ibu bapak itu nomor 2 setelah mengerjakan sholat 5 waktu. Kita setelah sholat 5 waktu, apalagi yang kita kerjakan ibadah nih, kalau ada ibu bapak, berbakti kepada ibu bapak. Yang sunat-sunat kain aja dulu. Nah, pian misalnya sembahyang sunat duha, mama mangiau ampih sembahyang sunat duha, walaupun sudah sarakaat, sudah Allahu Akbar sarakaat, sudah mama mangiau ampih aja sembahyang sunat duha dulu. Kada apa-apa, disuruh ampih, jangan diterusakan. Nah, kecuali sholat 5 waktu, amun sudah sembahyang zuhur 4 rakaat nih lah, 2 rakaat sudah mama mangiau, tuntung akan jangan ada apa-apa, karena sembahyang zuhur itu wajib. Nah, ini perkara yang wajib. Sunnah di bawahnya lagi. Arti sunnah yaitu barang. Nah, barang itu maksudnya pekerjaan yang dapat pahala dikerjakan dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan kada berdosa. Contoh yang sunnah banyak. Makan tangan kanan hukumnya sunnah. Lalu pian makan tangan kiri, berdosakah? Kadakah? Coba
Berdosa kah kada kayo makan tangan kiri? Hukumnya sunnah. Berdosa lah. Kada berdosa makan tangan kiri. Kenapa? Karena makan tangan kanan hukumnya sunnah. Nah, seandainya makan tangan kanan hukumnya wajib, maka bila makan tangan kiri berdosa. Tapi untung alhamdulillah makan tangan kanan itu cuma sunnah aja. Nah, cuma bilanya perkara yang sunnah kada boleh diremehkan. Nah, walaupun sunnah ditinggalkan kada berdosa, bila kita remehkan jadi berdosa. Masuk ke masjid, sunnah batis kanan berdahulu masuk. Berarti bilanya sunnah hukumnya, amun kita masuk batis kiri, kada berdosa, cuma kada dapat pahala. Nah, kada dapat pahala. Lalu pian misalnya kada dapat pahala nih, tapi pian remehkan, biasa aja masuk masjid itu biar batis kiri gin ya kada apa aja. Nah, meremehkannya tadi dengan perkara yang sunnah, lalu jadi berdosa. Asalnya kada berdosa. Pahamlah? Nah, jadi walaupun sunnah itu ditinggalkan kada berdosa, artinya sesuka hati kita aja kalau kita hendak banyak pahala, gawi yang sunnah. Amun ditinggalkan kada berdosa juga, tapi jangan diremehkan. Masuk ke WC, sunnah batis kiri, sunnah membaca doa sebelum masuk. Nah, lalu pian masuk ke WC itu batis kanan, atau beimbai beluncat kanan kiri kayak pucung tuh ya itu langsung masuk ke WC, itu hukumnya kada dapat pahala mun berdosa kada. Nah, jelas saya lah itu sunnah narannya. Haram bawahnya lagi itu. Nah, haram artinya pekerjaan yang dapat dosa jika dikerjakannya dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena takut kepada Allah Ta'ala. Nah, arti haram tadi pekerjaan yang dapat dosa jika dikerjakan dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena takut kepada Allah. Contoh yang haram, durhaka kepada ibu bapak. Contoh yang haram, wani berani menantang guru, itu haram juga hukumnya. Atau misalnya menyia-nyiakan Al-Quran, haram juga hukumnya. Al-Quran atau tulisan-tulisannya atau kitab-kitab diandak di lantai, itu hukumnya haram, ada boleh. Nah, dikerjakan berdosa, kita hindari bapahala, itu disebut haram narannya. Atau mencuri, haram juga hukumnya. Atau menyakiti kawan, haram juga. Menyambati kawan, atau misalnya begayaan lawan kawan aja, cuma keterlaluan begayanya, haram juga, hati-hati. Makanya bila hendak begayaan tuh betakun dulu dengan kawan, mau kadainya begayaan. Munnya mau jadi gayai, bila kada mau jangan. Maka itu supaya jangan sampai kita mendolimi lawan kawan. Nah, betakon dulu naranya kawan kita amat mat kon lekam ko kibit tuh. Bila nyi hakon anjar kibit. Bila nya kada hakon jangan. Nah, itu maksudnya lah. Jadi pekerjaan-pekerjaan haram itu banyak, diantaranya membuka aurat. Aurat laki-laki di atas pusat, ke bawah lintuhut. Lintuhut itu ya lutut, kada boleh pusat kelihatan. Amun ke atas pada pusat kada apa-apa kelihatan. Tapi jangan juga berjalan ke pasar bersupan. Nah, mun di rumah kada apa-apa. Tapi kalaunya ada orang, walaupun di rumah, walaupun di asrama ada kawan-kawan, nah itu di atas pusat. Pusatnya jangan kelihatan. Jangan sampai kena bersorban, latihan bersorban, bersorban. Sakalnya salawar handap. Nah, jangan malaikat naham tertawaan kena melihat. Kalau bini-bini perempuan, auratnya itu adalah seluruh tubuhnya. Yang boleh kelihatan cuma muka dan dua tapak tangannya. Itu boleh aja kelihatan muka dan dua tapak tangan. Nah, selain itu kada boleh kelihatan. Hukum asalnya seperti itu. Kecuali di perjalanan kayak nabian lah. Nah, misalnya perlu ada keperluan segala macam,
atau misalnya hendak berobat, hendak berurut misalnya. Lalu bini-bini yang mau urut bini-bini juga, laki-laki yang mau urut laki-laki juga. Tapi karena keperluan pengobatan, misalnya sakitnya tadi di dada dan harus dilihati, amun kada dibuka ngalih. Nah, maka dokter perempuan tadi boleh melihat. Nah, itu naranya karena ada hajat kebutuhan itu boleh, jangan kayak itu membuka. Nah, itu yang termasuk hukumnya haram membuka aurat. Makruh artinya pekerjaan yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya. Nah, amun dikerjakan kada berdosa, tetapi dibenci oleh Tuhan. Nah, dibenci oleh Tuhan. Jadi Allah tuh kada katuju walaupun kita kada berdosa. Nah, tetapi apabila makruh ini dikumpul, dibanyakan makruh, dikumpul. Nah, dianggap remeh biasa aja, lalu jadi haram hukumnya. Contoh yang makruh, misal sembahyang berjamaah atau saurangan kada bersikat gigi, itu makruh hukumnya. Kalaunya berjamaah atau sendirian kada bersikat gigi, hukumnya makruh. Tapi apabila kita berjamaah tadi, kawan kita ini tak ganggu benar dengan bau mulut kita kada bersikat gigi bang, maka sudah sebulan kada bersikat gigi. Lalu kawan dihiga kita ini siup, Allahu Akbar jah, Allah dia rabah, yang di sini rabah juga, berarti mengganggu naranya, maka kada makruh lagi, jadi haram hukumnya. Sebab mulut kita jadi penyebar membahayakan. Nah, jadi bersikat gigi, kada bersikat gigi makruh hukumnya. Termasuk makruh, yang makruh misalnya lagi lalawanan yang sunnah, masuk batis kiri tadi ke masjid makruh juga, lalawanan yang sunnah. Nah, apa yang disunnahkan lawanannya makruh. Nah, kayak itu aja, nyaman memaham. Nah, kalau kada bakopiah bang, kada bakopiah, masuk masjid lalu sembahyang kada bakopiah, hukumnya pun makruh juga. Jadi bagus bakopiah, kalau kada bakopiah makruh. Nah, itu termasuk bagian-bagian yang makruh. Banyak lagi yang makruh-makruhnya lah. Nah, cuma bilanya dikerjakan bang sembahyang kada bakopiah, berdosa lah. Kada berdosa, asal menutup aurat ya. Cuma bilanya dihindari bapahala. Nah, kayak itu. Termasuk makruh. Nah, sembahyang berjamaah, sekalinya makmumnya nyaring benar membaca surah Fatihah, makruh juga. Kedengaran sampai kedengaran imam. Jadi imam nih hendak jadi imam juga, kasaku makmum di belakang aja nyaring benar, makruh juga tuh. Jadi makmum bilanya berjamaah, suara bacaan si makmum cukup inya yang mendengar, jangan sampai kedengaran nyaring oleh higa mahiga nih. Bila sudah kenyaringan kedengaran higa mahiga, yang sebelah kanan mendengar, sebelah kiri mendengar jelas benar, nah berarti hukumnya makruh. Maka sembahyang kita tadi pahalanya kada sempurna lagi karena menggawi yang makruh. Termasuk makruh sembahyang berjamaah, sapnya kada lurus, kada rapat, makruh juga. Mun haram kada bang, cuma makruh. Berarti kena mempengaruhi pahala berjamaah. Nah, itu makruh naranya. Lalu mubah, ulang. Mubah artinya harus pada syarat. Maksud harus di sini boleh saja. Nah, boleh saja. Pada syarat, pada hukum syariat. Maksud syarat itu hukum syariat. Apa gara hukum syariat? Hukum fikih. Hukum fikih, tangga pelajaran ibadah. Nah, yaitu yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya. Dikerjakan kada pahala, atau ditinggalkannya kada pahala juga. Digawi kada pahala, kada digawi kada pahala. Dan tiada berdosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Nah, itu disebut mubah namanya. Arti mubah ini tadi bahasa kita Banjarnya, jika dikerjakan kada pahala, ditinggalkan kada pahala.
berdosa kada juga. Amun digawi ditinggalkan berdosa kada juga. Nah, apa contohnya? Makan, minum. Itu hukumnya mubah. Asal halal aja, ayo jo hendak sapanci habis. Makan asal halal aja menurut hukum fikih ada Bapak. Tapi jangan yang jatah kawan dimakan. Amun jatah kawan dimakan, bila kawannya kada ridha jadi haram hukumnya. Tapi mun kawannya ridha kada apa-apa. Apalagi naran kawannya sudah ridha berdahulu. Muhammad ridha. Nah, ambil japunnya kada bapaknya ridha sudah berdahulu. Jadi minum, guring, makan, berpakaian yang berwarna-warna misalnya itu mubah saja. Nah, perkara yang mubah ini kena bisa jadi bapahala lah. Asalnya kada bapahala lah, tapi bisa jadi bapahala kalau diniatkan untuk ibadah. Nah, makan berniat supaya kuat menuntut ilmu, kuat beribadah, kuat membaca Quran, kuat menghafal Quran. Maka makan tadi pun menjadi bapahala. Padahal asalnya kada bapahala. Makan itu guringin kada bapahala asalnya. Tapi kalau kita niatkan guring ini supaya kaina bila bangun mata sigar, nyaman menuntut ilmu, nyaman beribadah, maka guring ini jadi ibadah. Kalau kita niatkan seperti itu, nah kecuali kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan biar kada berniat tetap berpahala guring. Itu khusus bulan Ramadan. Lalu berikutnya lagi sahih. Arti sahih itu garis miring sah. Artinya adalah barang. Maksud barang di sini pekerjaan yang ada lengkap padanya, pada pekerjaan itu maksudnya segala syaratnya. Jadi pekerjaan itu lengkap syarat-syaratnya dan segala rukun-rukunnya pun lengkap. Adanya itu tambahannya aja. Jadi bila pekerjaan tadi lengkap syaratnya, lengkap rukunnya disebut sahih atau sah. Pian baudu syarat sahnya dikerjakan, banyunya harus mutlak. Ya kalau ada boleh tak campur najis, ada boleh musta'mal, syarat sah narannya. Ibah itu pulang rukunnya dikerjakan, berniat, basuh muha, basuh tangan yang wajib-wajibnya. Maka bila sempurna rukun, sempurna syaratnya, maka disebut sahih narannya. Batal atau batil. Nah, batal atau batil ini artinya ya batal. Artinya barang atau pekerjaan yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya. Nah, yaitu lalawanan dari sahih jua adanya. Baudu, banyunya banyu satrup, ada sah karena bukan banyu mutlak. Atau sembahyang misalnya maghrib 3 rakaat, pian sembahyang 2 rakaat saja kada sah juga karena rukunnya kada pas. Rukun sembahyang ada 13. Yang pertama, apa yang pertama rukun sembahyang? Siapa yang hafal? Berniatkah, berdirikah? Mana terdahulu? Terdahulu berdiri, terdahulu berniat. Niat. Terdahulu berdiri, terdahulu berniat. Ayo. Ayo, yang mana yang pertama? Niatkah, berdirikah? Berdiri termasuk rukun kada juga? Berdiri betul. Tanggap perjalanan ibadah termasuk rukun lah. Termasuk rukun. Nah, berdahulu berdiri, berdahulu berniat. Ayo. Takbiratul ihram pertama rukun kada? Rukun. Allahu akbar yang paling pamulaan termasuk rukun juga. Rukun kauli. Nah, tadahulu baca takbir kah? Tadahulu niat kah? Tadahulu berdiri kah? Ayo. Tapi di tengah berjalan ibadah nomor 1 niat lah. Ayo. Ada papan tuh harus dipikirkan lah. Harus dipikirkan. Yang penting digawi ketiganya. Bila hendak sembahyang wajib ada niat, wajib berdiri jika mampu, dan wajib membaca takbiratul ihram yang pertama. Allahu akbar. Wajib dari A sampai bar itu telinga mendengar. Bila Allahu ada kedengaran lagi barnya, ada sah sembahyangnya.
Nah, itu contoh yang kada sah batal naranya. Kenapa? Karena syarat sah sembahyang diantaranya adalah wajib telinga kita mendengar suara bacaan kita yang wajib. Setiap bacaan yang wajib, wajib telinga kita mendengar. Setiap bacaan yang sunnah, sunnah telinga kita mendengar. Nah, kalau membaca surah setelah Fatihah itu sunnah hukumnya. Jadi mun telinga kita mendengar dapat pahala, mun kada mendengar kada apa-apa. Tapi kalau Fatihah termasuk rukun kada? Kalau termasuk rukun hukumnya wajib. Dan rukun kauli, rukun yang diucapkan wajib telinga mendengar. Jadi baca surah Fatihah dari mulai bismil sampai waladhdallin wajib telinga mendengar. Ada boleh yang gitu aja, kada boleh. Nah, apa ini tuh gitu aja? Nah, kada sah sembahyangnya. Nah, itu yang dimaksud kada pas rukunnya. Di antara syarat sah sembahyang bisa membedakan antara wajib dan sunnah. Nah, ya kalau kita kada bisa membedakan, kada sah sembahyangnya. Maka kita alhamdulillah belajar sudah loh rukun sembahyang ada 13, syarat-syarat sahnya ada, syarat wajibnya ada. Nah, alhamdulillah. Lalu kita kerjakan sempurna, maka disebut sah naranya. Tak tinggal sebuting disebut batil atau batal naranya. Jelas saya lah. Nah, jadi hukum syar'i atau hukum syariat yang 7 ini wajib kita tahu dan wajib kita melaksanakan adabnya. Adabnya 1, karena ini yang membuat adalah Allah, Allah yang memutuskan, Allah yang menghendaki nangkaya ini, maka kita wajib sami'na wa ata'na. Arti sami'na wa ata'na itu inggih pun kami taat terhadap perintah pian. Nah, itu yang dimaksud sami'na wa ata'na. Kada boleh kita memprotes sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah. Ujar Allah Ta'ala 5 waktu hukumnya wajib. Hau japian. Napa Tuhan kan wajib? Anu pang 3 waktu aja maulah Tuhan. Nah, ada boleh menawar karena sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala wajib kita taat. Nah, yang kedua wajib juga kita memahami bahwa seandainya kita kada taat lawan Tuhan, Allah Ta'ala kada rugi. Kalau pang pian beranggapan kena mun aku kada taat ja Allah Ta'ala kurang dapat untung ja, tapi untung benar ja. Tapi mun amun aku taat maka Allah dapat untungnya. Kada kayak itu. Seandainya seluruh dunia ini nah, seluruh makhluk Allah Ta'ala kada taat kepada Allah, seluruh makhluk Allah Ta'ala berisi perhatian, nah Allah Ta'ala kada rugi sedikit pun. Jadi jangan beranggapan kita Allah maulah hukum nih ada berisi tujuan mengambil keuntungan. Allah Ta'ala kada mengambil keuntungan. Nah, kita balik pulang nah. Seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini nah perhatiannya kayak Nabi Muhammad, akhlaknya kayak Nabi Muhammad, akhlaknya ibadahnya kayak Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kada dapat keuntungan sedikit-dikit. Kada untung juga Allah Ta'ala. Nah, jadi itu wajib kita paham tuh bahwa Allah Ta'ala kada mengambil keuntungan. Nah, lalu sagan apa? Maksud sagan apa tuh? Untuk apa kita taat lawan Allah? Untuk mendapat karidhaannya. Nah, jadi Allah membuat hukum yang 7, kita wajib inggih pun Tuhan kami taat. Supaya apa kita taat? Bukan supaya Allah dapat keuntungan, tapi supaya kita dapat karidhaannya. Paham ya lah? Nah, supaya kita dapat karidhaannya. Karena ridha Allah itu lebih penting daripada surga dan neraka. Ridha Allah lebih penting daripada surganya. Surga itu sangat kecil, jauh dibanding berapa persen. 1% itu dibagi lagi. Jauh teganal karidhaan Allah Ta'ala. Kalau Allah ridha, seandainya Allah tuh ridha lawan ulun, asal Allah ridha aja, lalu malaikat misalnya salah mandak, harusnya mandak ulun ke surga, sekalinya menimbaikan neraka misal lah, padahal Allah ridha lawan ulun, nerakanya yang pajah. Timbai malaikat salah anunya, salah baca judul, ibarat paket itu salah kirim. Ujar malaikat ini misal lah maksudnya kada mungkin ya Allah malaikat salah kirim nih, ini contohnya aja bang. Lalu
ditimbai malaikat Malik ke dalam neraka ulun nih misal nih, padahal ulun sudah dapat keridhaan Allah Ta'ala, maka malaikat apa neraka yang itu pajah tuh. Kenapa? Karena keridhaan Allah lebih hebat, lebih dahsyat daripada neraka dan surga. Kita paling bolang nah, orang ini nakal benar, Allah murka lawan orang itu, murka. Tapi karena inya malaikat tadi salah andak, salah tuh baca judul paket, diandak malaikat ke surga, diandak malaikat ke surga, yang orang yang dimurka Allah Ta'ala nih, maka surga waktu itu pun berubah jadi neraka. Nah, jadi yang kita takutkan itu adalah bukan neraka sebenarnya, kemurkaan Allah. Yang kita harap itu pun bukan surga sebenarnya, tetapi keridhaan Allah. Nah, maka kita beribadah, taat, mentaati hukum-hukum yang Allah buat yang 7 macam ini untuk mengharap keridhaan Allah. Jangan sekali-kali kita di hati ada anggapan mengharap surganya, itu kecil surganya dibanding dengan keridhaan Allah. Jelasailah, kita menghindari kemaksiatan bukan karena takut neraka, takut murkanya Allah. Nah, ini yang disebut lillahi ta'ala. Coba pian membaca usolli fardhu dhuhri arba'at takbiratin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Maksud lillahi ta'ala itu mengharap keridhaan Allah. Paham ya lah? Nah. Terus hukum adi. Nah, itu ada hukum adi bacaannya. Adi itu bahasa Arab atau adat ya kita. Kalau dibahasakan ke bahasa kita Banjar, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan. Nah, jadi ada 2 sudah kita belajar. Pertama hukum akal, ada 3. Wajib, mustahil, jaiz. Nah, yang kedua hukum syar'i, hukum syariat, ada 7. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sahih, batil. Nah, yang sekarang ini pulang hukum adi atau hukum adat. Apa itu hukum adat? Hukum kebiasaan. Apa itu? Artinya hukum adi yaitu, nah itu menetapkan sesuatu barang. Nah, barang yang kalian baca itu tulisnya di bawah barang itu hasil. Menetapkan suatu hasil. Hasil buah hasil. Nah, menetapkan suatu hasil, tulisi hasil di bawah barang itu. Nah, karena bila mau tolaah di asrama membaca, karena kalau kada ditulisi bingung barang apa ini aja. Menetapkan suatu barang, apa barang apa ini aja. Barang-barang sekolah aja. Nah, menetapkan sesuatu hasil bagi sesuatu barang. Nah, barang ada pulang bertemu barang. Barang yang kedua itu artinya adalah sebab. Tulisi di bawahnya sebab. Ulangilah, yaitu menetapkan suatu hasil bagi suatu barang, bagi suatu sebab. Menetapkan hasil bagi suatu sebab. Kalau diartikan dibaca seadanya, yakin, hakul yakin, gak ada paham kita. Yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang. Jadi menetapkan suatu hasil bagi suatu sebab, atau menafikan sesuatu. Menafikan itu maksudnya meniadakan sesuatu barang, maksud barang di sini hasil pada suatu sebab, dengan lantaran berulang-ulang. Titik situ, dengan lantaran berulang-ulang. Ulangi lagi lah, ini kadang-kadang ada diulang-ulang nih. Menetapkan suatu hasil bagi suatu sebab, atau menafikan suatu hasil pada suatu sebab dengan lantaran berulang-ulang. Kita tulisi dulu keterangannya karena diberi contoh. Serta sah bersalahan. Nah, serta boleh jadi bersalahan. Nah, misal langkah ini supaya lebih mudah dipaham, contoh berdahulu lah. Arti hukum adat, hukum kebiasaan itu kita bisa memutuskan sebuah hasil. Apa contoh hasil? Kanyang. Itu hasil kada? Kanyang itu hasil atau buah dari apa? Dari sebab apa?
sebab makan. Nah, bila kita hari ini perut lapar, lalu kita makan, hasilnya kenyang. Nah, karena isuk lapar pulang, makan pulang, hasilnya kenyang pulang. Isuknya lapar pulang, makan pulang, hasilnya kenyang pulang. Lalu kita adat kebiasaan sudah memutuskan, menetapkan bahwa hasil kenyang ini akibat makan. Makan ini disebut sabab, maka hasil kenyang sabab makan. Nah, lalu jadi ada hukum adat. Bila inya makan dapat kenyang, bila inya rajin dapat pandai, bila inya katuju menabung dapat sugih. Apa bahasa istilah apa bahasanya tuh? Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Apalagi yang sugih itu apa? Menabung. Oh, himat. Kalau bahasa Banjar himat tuh behimat ya. Himat pangkal kaya. Nah, apalagi itu? Nah, itu seluruh peribahasa itu adat, hukum adat. Kebiasaannya nang kaya itu, maksudnya bahasa kita Banjar, kebiasaannya nang kaya itu. Kebiasaannya bila inya pangulir cager bungol tak. Nah, kebiasaannya bila inya malas kada mau belajar galing-galing dia berabah, kada mau belajar cager kada pintar tuh kebiasaannya. Tapi kita balik bang, munnya rajin katuju mutalaah, katuju belajar, nah hasilnya cager pintar tuh. Nah, ini disebut hukum adat. Sama seperti ketika kita minum, bila kita minum maka ada hasilnya, hilang haus. Nah, maka karena hasilnya terus dilakukan berulang-ulang dengan hasil sama, yalah, dilakukan secara berulang-ulang hasilnya sama, makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang, maka jadilah hukum kebiasaan atau adat. Lalu ditetapkan oleh hukum adat bahwa kenyang ini hasil dari makan atau sabab makan tadi. Pahamlah? Karena kenapa kita wani menetapkan itu bahwa hasil itu dari sebab makan? Karena berulang-ulang hasilnya sama, digawe berulang-ulang hasilnya sama. Pahamailah? Nah, itu disebut hukum adat naranya. Jelas sudah. Tetapi dengan tiada, dengan tiada memberi bekas salah sesuatu daripada itu pada yang lainnya. Nah, ini pulang hukum adat itu harus kita pahami bahwa sebenarnya kada memberi bekas dengan yang lainnya, tiada menentukan hasil sebenarnya, cuma kebiasaan ham kayak itu. Nah, jadi ada sifat 20, makanya kita belajar kita masuk ke sifat 20 nih lah. Menurut tauhid sebenarnya yang menentukan hasil itu bukan sebab. Nah, menurut tauhid yang menentukan hasil bukan sebab. Tapi kalau menurut hukum adat yang menentukan hasil adalah adanya sebab. Pahamlah dulu. Nah, maka hukum adat ini apakah bertentangan dengan tauhid? Kada. Hukum adat dijalani. Nah, hukum tauhid itu etikat kita. Hukum adat adalah wilayah yang harus kita gawi, sedangkan hukum tauhid harus dipasang di hati. Ini kada berlawanan. Jadi kita misalnya minum, asalnya ulun haus, lalu ulun minum, nah bismillah, lalu hilang haus. Hukum adat mengatakan hilang haus sebab minum banyu. Hilang haus sebab minum banyu. Bujur aja itu menurut hukum adat. Tapi kalau menurut ilmu tauhid, hilang haus bukan sebab minum banyu. Ini yang disebut etikat. Hilang haus bukan sebab minum banyu. Hilang haus, bujur aja tuh menurut adat narnya. Nah, tetapi sini dipadahkan oleh Habib Usman Batawi bahwa tiada memberi bekas salah satu daripada yang lainnya. Artinya sabab ini kada bisa menentukan hilang haus. Tapi kenyataannya kita hilang haus. Pahamlah dulu.
Nah, kini insyaallah paham ya. Mungkin paham, jangan dipikirkan dulu. Lalu siapa yang memberi hilang haus? Tauhid madahkan Allah. Nah, jadi kita minum itu bagian dari kemurahan Allah sebenarnya. Hilang haus pun adalah kemurahan Allah yang kedua. Kita kawa minum ini, nah siapa yang menolongi? Allah. Banyaknya orang minum stroke tangannya, tidak kawa minum. Kita alhamdulillah kawa minum, ditolongi Tuhan. Lalu hilang haus, itu pun pertolongan Allah juga, pertolongan Allah yang kedua. Nah, ini menurut tauhid. Secara hukum adat, model kayak banyu yang menghilangkan haus, modelnya. Pahamlah dulu. Pahamailah. Nah, mun akil balik pahamai, mun belum balik biar aja dulu kata Bapak. Nah, jadi sebenarnya Allah Ta'ala itu sangat pemurah. Kita ditolongi, kawa menyuap nasi, Tuhan menolongi. Kawa menangguk banyu, Tuhan menolongi. Coba kan bang, misalnya kita makan lah, kawa menyuap, tapi kadang kau masuk tas sangkang di sini misalnya, ya kayak apa nasib? Tas sangkang di sini nah, makan salak misalnya, maka sudah kada berkupas salaknya, ditaguknya tas sangkang di sini. Ayo, kayak apa nasib? Tapi alhamdulillah kawa mengupas, Allah menolongi, memberi hidayah. Dimasukkan pulang ke muntung, Allah dia menolongi pulang. Batuk kawa pulang giginya ada mengunyah, masuk, Allah menolongi berat anto. Nah, lalu datang pulang nyaman kanyang, Allah juga yang memberi kanyang itu. Nah, itu tauhid madahi, bukan kanyang itu datang dari salak yang kita makan sebakul, kada. Tapi kanyang itu datang dari Allah Ta'ala, Allah yang menjadikan kanyang. Minum, Allah menolongi. Hilang haus, Allah juga yang memberi. Nah, itu ilmu tauhid. Nah, jadi hukum adat tetap dilaksanakan, tetapi kita harus bisi keyakinan. Di sini dipadahakan sebenarnya sabab kada memberi bakas. Maksud kada memberi bakas itu kada menentukan hasil. Rajin, hemat pangkal kaya. Hukum adat kebiasaannya kayak itu. Tapi ada ya orang hemat malah miskin, ada aja terjadi itu. Mau kita hakun meneliti, silahkan survei. Hemat sekalinya miskin, kebakaran rumah sidin habis. Makan sehari samalaman ini iwak sapat karing seikung, saking hematnya nih. Anak 5, bini seikung, anak 5, sapat karing tuh seikung jadi sangat. Susun dulu piring, sapat karing itu dihambatakan jaga ke nasi, ting. Jadi makan nasi itu rasa sapat karing itu aja. Sapat karingnya kada dimakan. Sapat karingnya simpan pulang buat kalamari, silahkan makan jadi abah. Oh, makan nasi aroma sapat karing. Oh, kanyang. Karena tengah hari gitu pulang, malam kayak itu juga. Jadi sapat karing itu seikung cukup sebulan. Kada habis-habis. Maka amun himat yang kayak itulah kasugih menurut kebiasaan hukum adat. Tapi sekalinya sudah mahimatnya luar biasa, kebakaran rumah. Lawan toko-tokonya pulang kebakaran, maka duit kada sempat menyatur ke bank. Habis 750 triliun. Tabana miskin. Jadi belum tentu, artinya adat kada menentukan hasil, sabab kada menentukan hasil. Maka ada kaidah tauhid, wal asbabu, dan bermula seluruh sebab-sebab la tu'assir, kada memberi bekas. Pahamlah kenapa maksud bekas itu kada memberi hasil, kenapa? Nah, kaina dulu kenapanya kita pahami dulu. Contoh dulu, arti sabab itu proses. Nah, sama nang kayak kita nah. Sebab akal pandai. Maka kita jangan malas, tetap aja rajin. Tuh cuma etikat kita dibujurakan. Bukan rajin itu sebenarnya yang menjadikan kita pandai, tapi kemurahan Allah. Kita kawa rajin, Allah menolongi. Kita kawa pandai, ke pertolongan Allah yang kedua. Jadi pertolongan Allah yang pertama kita rajin itu Allah menolongi. Kawa pandai, pertolongan Allah yang kedua. Jadi pertolongan Allah itu terus menerus. Ni'amihi al-mutawatirah,
nikmat Allah tadi, pertolongan Allah tadi terus menerus kepada kita. Kawa belangkah salangkah Allah menolong, dua Allah menolongi, langkah ketiga seterusnya Allah terus menolongi. Nah sama nang kayak kita rajin, kawa rajin Allah menolongi, tapi kita tetap meminta lawan Allah kepandaian. Jangan sampai kita menganggap karena aku rajin aku pandai, ada boleh. Itu disebut darahnya sombong. Kita pandai sebenarnya karena kemurahan Allah. Tapi kenapa Allah mau menjulungi? Menggawi syariatnya, menggawi adat kebiasaannya, yaitu rajin. Pahamlah dulu. Nah, jadi jangan sekali-kali kita malas, tetap rajin. Tapi jangan sampai banggapan karena aku rajin, aku pandai. Itu sombong. Lalu kenapa kita pandai? Allah yang menghendaki, kemurahan Allah. Pahamlah dulu. Nah, berusaha cangkal, ini banyak contohnya supaya paham. Nah, berusaha rajin, berisi toko 10 buah, tokoan. Nah, rajin siang malam berusaha segala macam. Nah, hanya sugih. Nah, kada boleh kita berucap aku pang cangkal berusaha, aku pang rajin, aku pang banyak di situ kok, makanya aku sugih. Nah, ini narannya rusak tauhidnya. Berbahaya nih. Yang bujur tuh kayak apa? Karena kemurahan Allah, karena rahmat Allah, aku disugihakan sidin. Lalu usaha sabab kita yang berusaha tadi tuh bang, itu sebenarnya hanya kebiasaan hukum adat. Sebab tadi sudah dicontohkan banyak orang yang cangkal berusaha, sekalinya ujung-ujungnya malah miskin. Banyak terjadi kayak itu. Nah sama nang kaya sembuh sebab minum obat. Nah sembuh itu hasil, obat itu sebab. Obat bila kita garing, obatnya sudah diberi oleh dokter, jangan kada diminum obatnya. Sebab kebiasaannya bila minum obat datang sembuh. Pahamlah? Lalu sembuh, jaga etikat. Jangan sampai kita beranggapan aku sembuh karena minum obat. Nah, kada boleh. Aku sembuh karena kemurahan Allah. Lalu apa fungsi obat? Apa fungsi obat? Obat itu berfungsi supaya kita, bila kita gawi, kita laksanakan semata-mata karena melaksanakan perintah Allah, dapat pahala. Itu fungsi obat. Jadi bila kita minum obat karena disuruh oleh Allah, dapat pahala. Kita rajin cangkal menuntut ilmu, dapat pahala. Betul pulang dapat hasilnya pandai tadi. Nah, pahamailah. Nah, itu yang dimaksud tadi ujar sidin dengan tiada memberi bekas salah suatu itu pada yang lainnya. Salah suatu itu sebab pada hasil. Nah. Maka terbahagi hukum adat atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Contoh, jadi hukum adat tuh contohnya secara garis besar, secara umum kembali kepada 4 macam ini contohnya di bawah. Nah, itu. Pertama dulu. Coba lihat pertama lah. Pertambatan. Nah, itu bahasa orang bahari juga. Pertambatan itu, maksud pertambatan itu hubungan. Orang ujar wah ini korelasi. Kada paham arti korelasi itu. Korelasi itu sepikul nasi. Nah, hubungan. Arti pertambatan tuh tulis di bawahnya hubungan. Keadaan. Nah, keadaan itu maksudnya bukan hal lah, tulis di bawahnya adanya. Nah, hubungan adanya suatu. Nah, di kita terjemahan kata-katanya lo ditranslate ke bahasa kita. Ulangilah. Pertama, pertambatan, tulis di bawah hubungan. Keadaan itu tulis di bawah adanya. Arti keadaan itu nah adanya. Suatu barang, nah barang itu tulisnya hasil di situ. Hasil.
Ulun bacalah yang sudah berubah. Nah, hubungan adanya suatu hasil, nyaman dipaham lah. Hubungan adanya satu hasil dengan sambungannya lagi, dengan adanya suatu sabab, barang itu ya sebab, dengan adanya suatu barang, tulis di bawah barang itu sabab pulang. Itu kan ada tulisan keadaan dengan keadaan ya. Kalau nah dengan keadaan tuh kita bila pengen bertemu keadaan, artinya adanya, seluruhnya tuh adanya berarti kalau ada keadaan tuh adanya artinya. Ulun baca seaslinya dulu lah tanpa perubahan. Nah, pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Kita rubah hubungan adanya suatu hasil dengan adanya suatu sebab lainnya. Nah, dengan adanya suatu sebab lainnya. Hubungan adanya suatu hasil dengan adanya suatu sebab lainnya. Jadi barang yang pertama hasil, barang yang kedua artinya sebab. Jadi ada sesuatu hasil berhubungan dengan sebab secara kebiasaan. Seumpama contohnya, coba contohnya tenang. Adanya kenyang dengan adanya makan. Nah, tuh bacanya keadaan dulu kok bacaannya. Keadaan itu sudah kita ingat tadi, arti keadaan itu adanya. Lah, adanya kenyang dengan adanya makan. Berarti secara hukum adat makan daun kanyang itu berhubungan. Nah, itu contoh. Adanya sembuh dengan adanya minum obat. Nah, adanya hilang haus dengan adanya minum banyu. Adanya kapadasan dengan adanya sebab meigut lumbuk. Nah, jelas lah dulu. Itu contoh yang pertama. Ini disebut hukum adat, hukum kebiasaan. Tetapi kita sudah beretikat tadi lah. Apian ambil lumbuk sebiji. Nah, secara hukum adat lumbuk ini mamadasi. Kita ikut, kita rasai, dasar bujur padas. Dasar bujur asli lih jah, tetangis-tangis. Nah, keluar banyu mata. Tapi ujar ilmu tauhid memadahkan padas itu Allah yang menjadikan, bukan lumbuk. Cuma hukum adat aja padas itu sababnya lumbuk. Paham lah dulu. Nah, kedua, pertambatan, ulun baca seadanya dulu lah. Pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Kita rubah hubungan. Nah, ketiadaan itu tulisnya tidak. Arti ketiadaan itu tidak. Hubungan tidak adanya suatu hasil. Ketiadaan itu maksudnya tidak ada. Ketiadaan itu tidak ada suatu barang, barang itu ya hasil, dengan tidak adanya sesuatu barang lainnya. Nah, ya paksa kita akan kata per kata diteliti dulu ya kalau gitu. Bang menuntut ilmu enggak itu. Jadi setiap kata per kata diteliti dulu, didefinisikan, diartikan. Ulangilah, hubungan tidak adanya suatu hasil dengan tidak adanya sesuatu sebab lainnya. Contohnya, tidak adanya kenyang dengan tidak adanya makan. Maksud ketiadaan itu tidak ada. Tidak ada kenyang karena tidak ada makan. Secara adat seperti itu. Bila kita kada makan, kada kenyang. Secara adat. Tapi ada juga yang orang kada makanan kenyang aja, ada juga. Siapa tuh? Malaikat. Coba lihat malaikat adalah makan. Ada. Kenapa? Karena yang memberikan kekuatan segala macam, maulah kita kawaba apa-apa itu sebenarnya bukan makanan. Contohnya lihat malaikat tuh. Kada makanan adalah pernah mendengar menu untuk malaikat. Ada enggak? Tiga sudah. Jadi secara hukum adat bila inya kada makan lapar. Secara hukum adat. Dahulu ulun berkisah dulu bahari ada guru ulun pernah berkisah.
di Martapura. Sidin itu banyak bisi murid. Jadi murid-murid Sidin ini belajar sifat 20, belajar tauhid, tapi sudah tingkat tinggi lah kalau gitu, ini dasar naranya. Lalu latihan mengenal bahwa yang sebenar-benar berkuasa itu Allah, lain makanan. Lalu menyendiri di suatu lokasi tertentu yang khusus, di situ hanya ibadah aja kerjaannya. Sehari dulu kada makan, 2 hari kada bermakanan, 3 hari hendak siup sudah, hendak siup. Tapi ini jangan dicobalah. Ini orang-orang bahari aja, lain orang kita. Hendak siup sudah ada makan, hendak rabah sudah kebejolan, hendak awak berabah 3 hari itu, 4 hari terjangal, kada makan, kada minum. Nah, hendak melihat bahwa ternyata yang sebujur-bujur yang menjadikan gerak kita, menolongi kita hanya Allah. Nah, tapi ini kada bisa dituruti lah, ini ada khusus bimbingannya. Nah, setelah 7 hari sekalinya Sidin itu kawa berdiri, kawa beribadah, kawa berwudu. Nah, ada sampai ke situ, ada tuh orang tuh hendak membuktikan bahwa, tapi itu di bawah bimbingan lah. Nah, kalau kita ini kada jangan menggeruti. Nah, itu terjadi kayak itu sampai 21 hari kada bawa makanan. Nah, kalau pian membaca di kitab-kitab itu memang ada kayak itu, ada yang sampai 21 hari hanya makan sesuap. Tapi ini disebut karamat ngarannya. Nah, cuma kita sekedar tahu bahwa sebenarnya bila kita makan lalu kita kanyang itu sebenarnya hanya hukum kebiasaan saja. Yang sebujur-bujurnya yang memberi kenyang adalah Allah, lain nasi, kayak itu. Tapi tetap kita makan nasi. Jangan kada makan nasi. Jangan papaci dimakan. Itu limbat. Nah, ketiga, hubungan adanya sesuatu hasil dengan tidak adanya sesuatu sebab. Nah, hubungan adanya sesuatu hasil dengan tidak adanya suatu sebab. Jadi barang dalam kalimat itu ada 2, barang pertama hasil, barang kedua sebab. Cara mengartikannya, contohnya seumpama pertambatan, maksud pertambatan itu hubungan adanya dingin dengan tidak adanya kain baju. Kenapa dingin ya? Kada baju bang. Maka kebiasaannya bila kada baju, apalagi yang di pegunungan di hutan, timbul dingin. Nah, dinginnya badan karena kada baju itu hukum adat naranya. Mun sebujur-bujurnya kenapa kita dingin? Yang menjadikan dingin itu Allah sebenarnya. Nah, itu banyaknya orang kada baju, kita hulat ular kada bajuannya kada pernah kedinginannya lah. Ular bagi malamnya ketujuh keluar yang musim dingin tuh kada pernah kedinginannya, kada baju tuh. Jelas saya itulah. Nah, yang keempat lagi hubungan. Nah, pertambatan itu merubah menjadi hubungan. Ketiadaan ulun tulis menjadi tidak ada. Hubungan tidak adanya sesuatu. Nah, barang itu artinya hasil. Hubungan tidak adanya suatu hasil dengan keadaan, maksud keadaan adanya. Nah, sesuatu barang. Nah, barang yang kedua sebab yang lain. Coba ulun artikan. Ulun baca dulu seadanya. Pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lain. Dirubah menjadi hubungan tidak adanya suatu hasil dengan adanya suatu sebab lain. Contohnya seumpama ketiadaan angus itu terbakar, tidak adanya terbakar dengan adanya air menyiram jua adanya. Nah, arti keadaan itu adanya air menyiram. Jadi bisa kada tabanam. Misalnya korek api aja tuh kan biasanya kan kawa menyala, lo menang dikit tis ini menyala, tapi karena korek apinya basah kada menyala. Jadi sesuatu yang basah kada hangus. Kenapa kada hangus? Kada ada hasil hangus karena
adanya sesuatu, yaitu air tadi, sebab air tadi. Nah, jadi hukum adat itu biasanya berputar-putar antara 4 contoh ini. Hukum adat kebiasaan tuh biasanya kada keluar dari 4 macam ini. Bisa aja bertambah yang lain tuh kena tuh. Makin bertambah-tambah aja. Cuma secara garis besar harus kita pahami, wajib kita pahami, hukum adat adalah kebiasaan semata-mata. Nah, kita kada boleh menyalahi hukum adat. Kalau pangpian mentangan sudah tahu bahwa sebab kada memberi bekas, nasi kada menganyangi, lalu pian kada makan, kada boleh. Tetap aja makan. Lalu apa maksudnya kita belajar hukum adat nih? Supaya kita tahu aja, cuma itu kebiasaan aja. Dan supaya kita membujurakan etikat kita bahwa ternyata hukum adat hanya kebiasaan. Yang bujur-bujur, yang berisi kekuatan itu hanya Allah. Nah, hanya Allah. Jadi yang memberi kenyang Allah, yang memberi hilang haus Allah, yang memberi pintar Allah, yang memberi selamat Allah, yang memberi sembuh Allah, yang menghanguskan Allah, yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah. Daun berdiam, oh angin ya kita. Itu sebab yang menggerakkan itu Allah, bukan angin, menurut hakikat hati kita. Tapi secara hukum kebiasaan, anginlah yang menggerakkan daun. Pahamlah. Misalnya lagi, kita hendak pulang ke Banjarmasin, menggunakan sabab apa yuk? Sabab kendaraan ya kalau. Nah, sabab kendaraan, lalu sampai kendaraannya bisa mobil misalnya, naik mobil. Nah, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Banjarmasin itu hasil narannya. Sababnya naik mobil. Nah, sabab naik mobil sampai ke Banjarmasin. Kebiasaan atau disebut hukum adat. Tapi hukum adat ingatkan, yang sabab musabab itu la tu'asir, kada memberi bekas. Wajib kita beretikat bahwa sampainya aku ke Banjarmasin sebenarnya disampaikan oleh Allah, bukan karena mobil tadi. Nah, ini keyakinan. Karena banyaknya orang yang mobilnya hanyar lah, supirnya ahli, pembalap lagi supirnya. Sakalnya di Kapuas tercabur di Sesungaian. Kada sampai ke Banjar. Kenapa? Karenanya mengandalkan sabab. Jangan kita mengandalkan sabab. Karena penentuan hasil Allah Ta'ala yang menentukan. Sama kita rajin menuntut ilmu, rajin belajar. Allah yang kita pintai akan hasil kepandaian tadi. Jangan kita mengandalkan kerajinan kita. Sebab kalau kita hanya mengandalkan aku rajin, aku ini, aku itu segala macam, banyak sudah terjadi ternyata hasil kada sesuai dengan proses. Nah, Allah yang kita andalkan. Sakit, lalu hendak sembuh, minum obat ke dokter. Siapa yang kita andalkan? Allah. Jangan obat, jangan dokter, tapi jangan kada berobat. Tetap kita berobat, tetap kita ke dokter. Tapi etikat dijaga. Etikat dijaga bahwa hasil atau sembuh ini adalah menghadangi, menunggu keputusan Allah. Jadi obat kada menentukan. Walaupun secara hukum adat bila minum obat sembuh. Mudahan pahamlah. Nah, mudahan paham. Ini etikat naranya. Apabila kita beranggapan, ini nah, beranggapan sebablah yang menjadikan hasil itu, fakafara, kafirlah orang itu. Pian minum banyu, nah minum pulang nah. Tadi ini ulun haus nih, haus. Lalu minum, Bismillah. Hilang haus. Lalu ulun beranggapan ulun hilang haus sebab minum. Ulun nih hilang haus karena ulun minum banyu, inilah yang menghilangkan haus ulun. Fakafara, kafirlah ulun. Pahamlah? Hati-hati. Apalagi kita menganggap aku sugih karena aku tuku pangganal bisi, itu kafir. Hati-hati. Aku sembuh karena aku pang minum obat, obatnya bang patin. Lain yang ikan mas tuh patin obatnya. Itu kafir. Hati-hati. Kita sembuh, kita sugih, kita kenyang, itu adalah pemberian Allah.
Jelas saya lah. Nah, cuma kenapa Allah mengatur ada hukum adat, ada hukum kebiasaan? Allah hendak melihat mana yang bujur menggawi adat kebiasaan, mana yang salah menggunakan adat kebiasaan. Bila kita bujur minumnya, banyunya banyu kita, lain banyu orang, dapat pahala. Bila kita salah minumnya, banyunya banyu yang diharamkan, apalagi banyunya banyu orang, dapat dosa. Maka kita menggawi adat kebiasaan ini, itu Tuhan hendak menilai aja mana yang hamba yang bujur, mana hamba yang salah. Itu aja fungsi hukum kebiasaan. Tuhan menjulungi kita sakit, lalu kita berobat. Walaupun sebenarnya yang menyembuhkan tetap Allah juga. Kenapa aku tetap disuruh berobat? Tuhan hendak melihat cara kita berobat itu kayak apa. Bujurkah, salahkah? Bila bujur dapat pahala, bila salah dapat dosa. Itu aja sebabnya. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita menggawi sebab. Paham lah. Nah, sekali ulum takun lagi nah. Kita menuntut ilmu rajin disuruh oleh Allah, ya kelak. Nah, disuruh oleh Allah tuh. Jangan kadar rajin menuntut ilmu. Allah yang menyuruh. Nah, lalu kita setelah rajin menuntut ilmu, lalu kita alim. Nah, alimnya kita karena Allah kah yang ma'alimakan? Karena kita rajin menuntut ilmu kah? Karena Allah. Lalu menuntut ilmu apakah sia-sia? Kada. Kita menuntut ilmu rajin dapat ganjaran pahala. Insya Allah paham ya lah. Sudah tahu ulang-ulang sudah nah kalimatnya nah. Diputar-putar sudah. Parak johor sudah lah. Insya Allah kita sambung hari Minggu kaina. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil musab anlik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami